Barakallahu fiik. Dan satu faedah akhi ya, anak ingat, tidak selalu berhasil ketika kita berkompromi dalam apa? Dalam kemungkaran. Jangan sampai kita meletakkan sebuah cara berfikir kalau kita ikut dulu kemudian kita berhasil. Tidak, demi Allah. Mungkin tidak berlebihan kalau saya sebutkan di sini. Guru kami Ustaz Yazid Ibn Abdul Qadir Jawas, hafidhuh, bagaimana beliau menentang kebidaahan. Lebih banyak mana jamaahnya daripada orang atau kita yang ikut-ikutan. Lebih banyak mana kemenangan untuk kita hitung dalam kemenangan dakwahnya dengan kita yang apa? Ikut-ikutan, yang kadang penuh dengan pertimbangan begini dan begitu. Dan ini perlu untuk menjadi apa? Perlu menjadi standar berfikir para dai, para ustadz, para talib al-ilm. Karena ketika kita terjun ke dunia dakwah itu untuk memperbaiki, bukan untuk kompromi dalam kemungkaran. Karena kadang putus asanya seorang ustadz, seorang dai, mungkin tidak ada yang duduk mungkin di kajiannya sedikit, akhirnya apa? Diseret oleh syaitan. Mungkin perlunya kamu itu ikut bersama mereka dulu, mengamini perbuatan mereka dulu. Ya moga-moga kiranya nanti mereka mau ikut apa? Dakwah. Nah, ini bagian dari tipu daya syaitan. Dan mungkin dalam bentuk yang lain, membuat hadis-hadis palsu, membuat kisah-kisah palsu, agar apa? Agar dakwahnya itu apa? Menjadi coraknya apa? Coraknya menjadi seger. Tayyib. Meskipun mungkin dia berdusta atas nama siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antum bisa motivasi manusia. Sampai saya pernah dapat ya sebuah apa ya, selebaran gitu ya, atau itu dari apa namanya? Tentang memotivasi orang untuk beribadah. Bagaimana dulu tokoh-tokoh sufi kata mereka, beribadahnya itu luar biasa. Sampai ada didapati seorang tokoh sufi beribadah sekian puluh tahun, tidak dia bangun kecuali di wajahnya itu sudah terdapat akar. Gimana itu sujudnya bapak saya? Bangun-bangun sudah berakar dia punya apa? Wajah. Ini kan cerita-cerita yang perlu kita sangsikan dari mana asal usulnya. Naam, manusia itu mungkin senang dengarnya, termotivasi dengarnya, tetapi kita tidak sadar, bukankah kita sudah berdusta atas nama siapa? Agama Islam. Dia katakan bahwasanya mukanya berakar sama lututnya apa? Berakar. Saking lamanya apa? Secara akal sehat kita kan bertanya-tanya. Rasulullah SAW pun punya celah waktu untuk beliau buang hajat di antara ibadah-ibadah. Lagi mana ceritanya ada seorang manusia biasa tidak pernah buang hajat pun ibadah atau sujud selama-lamanya. Bangun-bangun sudah berakar. Nah kalau kita boleh bilang nih manusia apa? Manusia pohon. Kan begitu kan? Barakallahu fiik. Nah ini tipu daya syaitan. Kemudian bentuk yang lain bapak saya. Yang ketiga, itu apa? Membesarkan satu permasalahan dan mengecilkan satu permasalahan. Bentuk-bentuknya banyak, akhi. Bentuk-bentuknya banyak. Misalkan ada orang memperbesarkan di satu area, misalkan. Memperbesarkan satu area. Misalkan seperti apa? Membesarkan permasalahan salat. Naam, kita katakan salat itu apa? Tiang agama. Tetapi kita katakan bahwasanya bukan satu-satunya dari perkara agama itu apa? Salat. Barakallahu fiik. Apalagi kalau kita bilang sebut kekufuran atau kesyirikan, bahkan salat itu bisa batal. Nah, kadang-kadang mungkin ada orang yang penting salat deh. Naam, kita tahu itu, tapi ingat bukan hanya salat. Atau mungkin ada orang melebihkan di area misalkan tentang masalah apa? Etika. Dibesarkan masalahnya di situ. Masalah adab, masalah akhlak. Naam, kita tahu itu. Bukan kita enggak belajar tentang itu, tetapi bukan perkara agama satu-satunya berbicara tentang apa? Akhlak. Sampai ada orang misalkan berkata misalkan ngajinya saya tapi akhlaknya enggak ada. Tayyib, lebih baik tidak ngaji. Yang penting punya apa? Yang penting punya akhlak. Ini kan perkataan-perkataan yang tidak seimbang bapak saya dalam peletakan secara timbangan. Orang ngaji itu ngaji dapat pahala. Masalah di akhlaknya itu jelek, dia akan dihisab oleh Allah. Dan yang paling harus kita ketahui itu akhi, bahwa akhlak yang pertama kali harus kita perbaiki itu apa? Akhlak kepada Allah. Tauhid. Barakallahu fiik. Karena ini yang akan membimbing kita dalam menilai beberapa tentang akhlak bapak saya. Ketika mungkin kita tidak dinilai berakhlak, ketika mengkritik tentang beberapa ritual-ritual yang terjadi di sisi kuburan orang-orang soleh, ahli bid'ah menilai itu apa? Cacat dari sisi akhlak, tidak berakhlak kepada para wali, tidak berakhlak kepada kekasih-kekasih Allah. Itu tendensi akhlak di sisi mereka. Sementara kita di sisi tauhid, bagian apa itu? Bagian dakwah yang paling besar, mengingatkan manusia dari apa? Untuk tidak menyembah kepada makhluk. Kalau standarisasi ini kita tidak punya bapak saya, bahaya kita dalam menilai akhlak. Barakallahu fiik. Mungkin ketika orang menilai akhlak, ketika misalkan menundukkan badan, ruku sampai seperti dia ruku misalkan, di standarisasi manusia, dia baik atau tidak? Baik. Tetapi kalau kita lepas dari standarisasi agama, wah itu bahaya. Barakallahu. Nah, jadi jangan sampai membesarkan di suatu area dan kemudian apa? Barakallahu fiik, memperkecilkan di satu area.